Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan, SEMM, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang perdagangan internasional, di mana video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan, SEMM. Apa itu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berubah antar perorangan, individu dengan individu lain, antar individu dengan pemerintah atau pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, di sini ada menurut Setiawan dan Lestari tahun 2011. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor perdagangan internasional. Nah, faktornya di sini ada 5. Yang pertama ada revolusi informasi dan transportasi. Faktor perdagangan internasional banyak berubah ketika kemajuan teknologi dan informasi tumbuh semakin pesat, di mana kini sudah banyak sistem berbasis komputer dan internet super cepat dan memudahkan dalam pemrosesan data. Yang kedua ada interdependensi kebutuhan. Teman-teman, kita tahu bahwa setiap negara memiliki selling point yang berbeda. Nah, interdependensi kebutuhan itu sendiri diperhatikan dari aspek-aspeknya. Misalnya, ada yang ditinjau dari sumber daya manusianya. Teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara akan memberikan berdampak ketergantungan antar negara. Yang ketiga ada liberalisasi ekonomi. Hampir setiap negara memiliki ketertarikan tersendiri, baik dalam perdagangan maupun dalam bentuk kerjasama. Ketertarikan masing-masing negara inilah yang akan tidak dimiliki negara lain. Atas dasar ketidakmilikan, maka peluang menjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negara sangat besar. Yang keempat, ada asas keunggulan komparatif. Setiap negara pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Dikatakan unggul apabila negara tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain, tentu saja. Konteks keunggulan yang dimaksud adalah sumber yang berkaitan dengan pendapatan bagi negara tersebut. Yang keempat, yang kelima, kebutuhan devisa negara. Nah, faktor terakhir dari perdagangan internasional adalah memenuhi kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa sebuah negara yang baik harus memiliki cadangan devisa. Tujuan cadangan devisa tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan. Ya teman-teman, itulah beberapa faktor perdagangan internasional. Ternyata ada banyak faktor yang dapat dipelajari dari masing-masing faktor tersebut. Namun di sini saya tidak menjelaskan dengan panjang dan lebar, karena jika dijelaskan maka akan semakin lama. Selanjutnya di sini ada tujuan perdagangan internasional. Lantas, apa sih tujuan perdagangan internasional? Apakah keuntungan yang diperoleh begitu besar sehingga perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan devisa yang paling utama dalam sebuah negara, atau karena apa? Atau karena ada hal lain? Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu menaikkan devisa negara. Tujuan paling besar dari perdagangan internasional adalah mampu menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai devisa lebih tinggi akan mempengaruhi ke arah positif. Misalnya dapat mempengaruhi aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor, dan mempengaruhi eksistensi tenaga kerja. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan antar manusia. Tujuan lain adalah mempengaruhi kebutuhan orang banyak. Konteks orang banyak tidak atas dasar per lembaga atau per perusahaan yang melakukan ekspor, tetapi masyarakat secara keseluruhan dari negara tersebut. Yang ketiga ada mendapatkan penghasilan. Bentuk penghasilan yang dimaksud bisa berbentuk keuntungan internal maupun keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak perusahaan, sedangkan keuntungan eksternal adalah keuntungan spesialisasi. Yang keempat yaitu memperluas pasar. Perdagangan internasional juga bertujuan untuk memperluas pasar. Bagi perusahaan atau pabrik yang memproduksi pasti akan memperhatikan jumlah produk yang akan diproduksi.
Dan setiap perusahaan hanya memproduksi berdasarkan permintaan saja. Jika pasar bisa dikembangkan lebih luas dan permintaan naik, maka pihak perusahaan pun juga baru dapat meningkatkan produksi tersebut. Yang kelima, transfer teknologi modern. Sekarang perdagangan internasional tidak sekedar mengekspor dalam bentuk barang saja, tetapi juga dalam bentuk teknologi modern. Misalnya, negara baru yang menciptakan hasil produk terbaru dikirim ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas kapabilitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan devisa. Ketika devisa naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya. Misalnya, dengan menambah lapangan pekerjaan atau dengan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah itu tersendiri. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Setelah sudah mengetahui tujuan, kita juga perlu tahu apa sih manfaat perdagangan internasional. Tentu saja manfaat yang ditimbulkan tidak hanya sekedar keuntungan secara personal, tapi bisa lebih luas lagi. Yang pertama ada mempererat hubungan antar negara. Manfaat yang cukup besar adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan ini disebut diplomasi yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan persahabatan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan setiap negara. Adapun manfaat lain yaitu dalam memenuhi kebutuhan setiap negara. Seperti kasus impor beras akibat stok beras terbatas, sementara di negara lain kelebihan panen beras. Nah, kelebihan inilah yang akhirnya diekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah produksi barang secara maksimal. Manfaatnya adalah meningkatkan jumlah produksi. Semakin tinggi permintaan barang di dalam negeri dan di luar negeri, maka akan mendorong pihak pengusaha atau produsen memproduksi lebih banyak. Dari banyaknya jumlah produksi, maka bisa membuka peluang pertambahan tenaga kerja. Tentu saja ini langkah yang baik dalam upaya mengurangi angka pengangguran dalam negeri. Jika permintaan produk lebih banyak dari negara ekspor, maka nilai devisa pun juga akan semakin tinggi. Yang keempat, membangun kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Saat permintaan meningkat di negara luar, maka secara tidak langsung negara yang memproduksi produk mencari alat yang lebih canggih agar proses produksi bisa lebih cepat. Semakin cepat produksi, semakin banyak pula produk yang dilahirkan. Jadi, peluang untuk melakukan ekspor-impor mesin dan alat-alat modern banyak diminati. Satu sisi memberikan informasi teknologi dan ilmu secara pengoperasian, dan satu sisi juga kita memberikan angka devisa. Yang kelima ada perdagangan spesialisasi produk. Spesialisasi produk ini lebih ke bentuk persaingan produk antar negara. Jika negara memiliki produk yang menawarkan kualitas, harga yang kompetitif dengan produk di luaran sana, maka tidak menutup kemungkinan menjadi peluang usaha bisnis bagi negara tersebut untuk dijadikan selling point. Dan yang terakhir ada mengurangi angka pengangguran. Seperti yang disinggung sebelumnya, semakin banyak perusahaan yang melakukan ekspor dan banyak diminati oleh pasar, maka semakin banyak pengusaha atau perusahaan yang akan melakukan tambahan tenaga kerja, sehingga jumlah pengangguran akan terserap. Semakin kecil angka pengangguran, semakin sejahtera masyarakatnya. Nah, poin inilah yang harus digarisbawahi. Ya, teman-teman, itu sedikit tentang materi tentang perdagangan internasional. Di sini saya hanya fokus ke studi kasus perdagangan internasional. Di sini saya ngambil dari CNN Indonesia di websitenya. Di sini ada berita bahwa WTO menangkan gugatan AS dan New Zealand kepada Indonesia. Sebenarnya berita ini sudah lama sekali, yaitu tahun 2000, kasusnya itu sekitar 2015-2014. Menurut Jakarta CNN Indonesia, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memenangkan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat terhadap Indonesia tentang pembatasan impor untuk produk makanan dan hewan termasuk daging sapi dan unggas. Seperti dikutip dari Reuters, sebanyak 18 aturan dagang Indonesia mempengaruhi impor hortikultura, hewan dan produk hewan tak sesuai dengan aturan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan atau GATT gitu aja lah, induk dari WTO sebelumnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan pada Maret 2019 perbatasan impor tersebut mencakup produk seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi dan ayam dan daging sapi.
Salah satu peran WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa yang berdasarkan atas hukum bagi negara-negara anggotanya. Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan yang merugikan negara lain seperti yang terjadi pada kasus New Zealand versus Indonesia. New Zealand menilai bahwa Indonesia menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor, dan lisensi impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Nah, teman-teman, berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penyelesaian sengketa impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan antara New Zealand dengan Indonesia. Tinjauan atas hukum perdagangan internasional. Nah, di sini, hubungan perdagangan internasional selalu menimbulkan konsekuensi yang kompleks dan beragam akibat perbedaan kebudayaan, kemampuan ekonomis, teknologi mengakibatkan perbedaan dan sistem hukum. Menurut resolusi Sidang Umum PBB 2102 Romawi 20 ya, yang dimaksud dengan hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan perdagangan dari hukum yang merupakan hukum privat yang mencakup negara-negara yang berbeda. Nah, ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional adalah yang pertama, ada penjualan barang internasional atau international sales of goods. Yang B, ada instrumen yang dapat dinegosiasikan atau negotiable instrument, dan kredit berdokumen bank, bankers commercial credit. Yang C, ada hukum yang berhubungan dengan aktivitas bisnis sehubungan dengan perdagangan internasional. Yang D, ada asuransi. Yang E, transportasi baik melalui laut, udara, jalan raya maupun kereta dan perairan dalam. Yang F, ada industrial property dan hak cipta copyright. Dan yang terakhir ada arbitrase perdagangan atau commercial arbitration. Nah, salah satu peran WTO adalah menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi negara-negara anggotanya. Sengketa perdagangan internasional dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan prinsip dan ketentuan WTO atau menerapkan kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain. Sengketa perdagangan semacam itu melibatkan Indonesia dan New Zealand. Ketika New Zealand menilai Indonesia telah menghambat perdagangan bebas melalui pembekuan kuota, harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dari New Zealand pada bulan Mei 2014. Nah, kedua negara itu telah melakukan konsultasi melalui pertemuan antara delegasi New Zealand dan Indonesia serta Chairperson of the Dispute Settlement Body yang membicarakan tentang kebijakan yang dianggap membatasi itu. Namun, pertemuan tersebut belum menemui titik terang. Kasus ini menjadi salah satu contoh konvensional tentang bagaimana kebijakan sebuah negara dianggap melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Dalam kasus ini, saya atau penulis berpendapat kebijakan Indonesia dalam membatasi impor atas hortikultura dan daging sapi adalah telah sesuai dengan ketentuan WTO melalui tindakan safeguard untuk melindungi petani lokal dalam negeri. Dan Indonesia sebagai negara berkembang yang berhak atas ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan Special and Different Treatment atau SND. Sarannya di sini, dengan keberhasilan Indonesia dalam proses menyelesaikan sengketa ini akan memberikan perdagangan positif terhadap posisi Indonesia dalam masalah penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Kebijakan Indonesia dalam membatasi impor atas hortikultura dan daging sapi adalah telah sesuai dengan ketentuan WTO dan melalui tindakan safeguard untuk melindungi petani lokal dalam negeri. Dan Indonesia sebagai negara berkembang yang berhak atas ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan Special dan Differential Treatment atau SID. Untuk mencapai kepentingan nasional itu sendiri dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membawa perkembangan yang lebih baik lagi khususnya dalam sektor hortikultura. Ya teman-teman, jika dibahas tentang penyelesaiannya mungkin akan sangat panjang dan sangat butuh waktu, jadi saya akan menarik garis besarnya aja di sini tadi. Nah, keberhasilan Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ini memberikan pandangan positif tentu saja. Mungkin kedepannya semoga Indonesia dapat mengembangkan bisnis yang ada di Indonesia di dalam negeri dan membuat rakyatnya semakin sejahtera. Ya teman-teman, inilah
beberapa sumber yang saya ambil yaitu dari internet tentang materi yang tadi telah saya bawakan. Saya Ristiawati, izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.